عليه وسلم ثم إلى جميع آبائه وإخواننا الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم عليهم أجمعين أصحاب رسول الله أزواج رسول الله أنصار رسول الله مهاجرين مجاهدين في سبيل الله أجمعين ثم إلى جميع التابعين والتابعين آمين فقهاء والقرى وفسيين ومحدثين وسادات السوية محقين إنما كانوا حل طرف المشارق الأرض المغاربة ثم إلى رجل مشايخنا في الدين خصوصا منهم الحبيب حسن البهارون السيد محمد بن علوي الملكي الحسني السيد علوي بن عباس الملكي الحبيب عمر بن هطل الطاس الحبيب الإمام القطب الحبيب حسين بن بكر العدوس والجدي حسين بن سنة عيدوس بن طه بن عبد الحبشي حبيب سامي عمر الحمدان ثم إلى ربي روحنا وجسدنا الحبيب محمد بن حسين العدروس أن الله تغشهم بالرحمة والمغفرة واسكنوا الجنة ويدعينا بركاتهم وصورهم ونوارهم وعلومهم وفاتهم في الدنيا والآخرة ثم إلى جماعة في هذا المسجد ومن حضر ومن سعد ومن سهم ومن دعم على هذه النية ولكل نية صالحة شاملة كاملة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح الإمام محمد بن أبي بكر العصفوري الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli usaddid bihi lisani wahdi qalbi bijahin nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabi. Allahumma ya mu'allimal adam wa ibrahim alimna ilma ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna fahma rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufikul hidayah, nikmat shihah wal afiyah, nikmat panjang umur. Allah masih menggerakkan hati kita semua, langkah kita juga kita digerakkan ke tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, rumah daripada rumah-rumah Allah. Mudah-mudahan saat ini merupakan saksi baik kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, ini masih menceritakan tentang sifat-sifat neraka, yang mana setelah mendengar daripada sifat-sifat neraka, reaksi daripada Sayyidina Fatimah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, semuanya merasa ketakutan, padahal mereka adalah manusia-manusia yang mulia. Sayyidina Fatimah merupakan putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai pingsan ya setelah mendengar daripada sifat neraka yang disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai ingin menjadi seperti seekor burung. Sayyidina Umar, masya Allah. Padahal mereka ini adalah ahlu tuqa wan naga, orang-orang yang bertakwa, ahlullah semuanya. Mubasysyirina bil jannah, orang-orang yang dikabar gembira, yang diberikan kabar gembira oleh Rasul SAW masuk ke dalam surga. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan, andai kata ada satu orang, yang mana satu orang ini dia itu tidak masuk surga di antara sekian banyak orang dimasukkan ke dalam surga, saya takut satu orang itu saya. Dan seandainya semua orang ya itu masuk surga, cuman satu orang doang yang di neraka, itu saya takut itu saya juga. Tuh, gimana? Kagak khaufnya, khasyahnya, apalagi ketika mendengar tentang ya, sifat daripada neraka jahanam yang di antara gunung-gunungnya ada 70.000, masya Allah. Naam. Ya, jadi ya, summa kharaja Salman, sampai kemarin kharaja Salman, kemudian keluarlah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, nahwa Baqi Al-Gharqad, ke arah kuburan Baqi Al-Gharqad, wa huwa wadi'un yadah ala ra'si, dan dia meletakkan tangannya di atas kepalanya kayak gini ya. Itu alamatul hasrah ya, menunjukkan kepada kesia-siaan atau takut
ya, rasa takut. Naam, al-badi al-garkat wa huwa yadahu ala ra'si wa huwa yunadi bi a'la sautihi, dan dia mengangkat suaranya. Naam, wa huwa yunadi bi a'la sautihi wa bu'da safara wa qillata zada. Aduh, alangkah jauh sekali perjalananku. Wa qillata zada, sedikit sekali bekalku. Fi safaril qiyamah, dalam perjalanan menuju hari kiamat. Tsumma laqiyahu Bilal, kemudian dia berjumpa dengan Bilal. Bilal berjumpa dengannya radhiyallahu taala anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Faqala Bilal, maka Bilal berkata, "Mali araka ya Abdullah baqiya?" Apa yang membuat kamu menangis wahai hamba Allah? Ketika dia melihat Salman menangis, kenapa kok kamu menangis sampai segini jadinya? Apa yang membuat kamu menangis? Faqala Bilal, mali araka ya Abdullah baqiya hazina, sedih, nangis. Faqala, maka Salman mengatakan, al-waili walaka ya Bilal, celaka untukku dan kamu wahai Bilal. In kana masiruna ba'da lubsil butni, ya, gatan wal kattan, apabila waktu ketika kita kembali kepada Allah setelah kita memakai pakaian dan kapas, ya, memakai pakaian dari kapas dan katan, ya. Terus nalbasu min maqtu'atin niran, maka kita akan memakai pakaian dari potongan-potongan api neraka. Maqtu'at, potongan-potongan api neraka. Jadi setelah, ya, memakai baju kapas dan katun, ya, baju ketika meninggal kain kafan, ya, dipakai terus langsung ya, dipakaikan maqtu'atun minan niran, ya, pakaian potongan-potongan dari neraka. Masya Allah. Nasallahu alaihi wasallam. Qala fal wailu li wa laka ya Bilal, celakalah aku dan kamu hai Bilal. In kana masiruna ba'da mu'anaqatil azwaj, apabila waktu kembali kita adalah setelah kita memeluk istri kita, maksudnya ketika dalam keadaan lalai, keadaan ghaflah, ya. Ini padahal azwaj ini kan halal, tapi dalam keadaan ghaflah. Makanya para salafun saleh aja sangat menjauhi daripada perkara-perkara yang syubhat, bahkan perkara-perkara yang mubah yang kelewat batas. Padahal kan mubah boleh aja, tapi kelebihan kagak mau juga, karena nanti bisa jadi dengan perkara-perkara yang mubah tapi kelebihan bisa menjerumuskan kepada perkara yang syubhat. Kalau udah menjerumuskan daripada perkara syubhat, nanti menjerumuskan daripada perkara yang haram. Ini, nah, ba'da mu'anaqatil azwaj, naqranu ma'asyaitan, akhirnya kita berteman bersama setan, fil aglal, di dalam belenggu-belenggu aglal. Al-waili walaka ya Bilal, celaka aku dan kamu wahai Bilal. Idza saqaina min hamimiha, apabila kita minum, ya, dari minuman jahannam, min hamimiha, ya, wa ta'amna min zakumiha, dan wa amana min zakumiha, dan kita diberi makanan dari makanan neraka yang berduri, la yusminu wa la yughni min ju', enggak bikin gemuk, enggak bikin hilang lapar. Tuh, Masya Allah, tabarakallah, nanah minumnya, Allah ya'udzubillah, bangke wal-afiyah wassalam. Naam. Baik. Terus wa hukiya an Mansur ibni Ammar, diceritakan dari Mansur ibnu Ammar, qala, dia berkata, kuntu nazilan fi sakkatin min sakakil Kufah, suatu ketika aku nazilan, nazala, yanzilu itu bukan hanya turun, ya, singgah, ya.
kuntu nazilan fi sakkatin min sakakil atau min sikakil Kufah. Aku suatu ketika singgah di salah satu kota di kota-kota atau di satu jalan di jalan-jalan kota Kufah. Fi hajjatin hajjatuha, dalam melakukan ya, pelaksanaan ibadah haji. Jadi dia berjalan ya, untuk ibadah haji melewati suatu jalan di kota Kufah, adanya di Irak ini ya. Famabaitu fi lailati dhalma, maka pada malam hari yang gelap, dhalma fi hajatin li, aku punya suatu hajat. Fa idza ana marartu fi manzilin min manaziliha, baik ya, tiba-tiba ketika aku melewati salah satu daripada rumah-rumah yang ada di Kufah, fasami'tu fi jawfil lail, maka aku mendengar fi jawf itu kan perut ya, suatu yang dalam, jawf. Jadi di tengah-tengah malam, ya, di malam yang gelap gulita, di tengah-tengah malam ada seseorang, dia berkata qailan, fasami'tu fi jawfil lail qailan yaqulu ilahi, wahai Tuhanku, bi'izzatik, dengan kemuliaanmu. Ya qul ilahi bi'izzatik wa jalalik ma aradtu bi ma'siyati, aku tidak ingin bermaksiat kepadamu khilafaka, karena aku melanggar daripada perintahmu. Wa ma kuntu laka indal ma'siyah jahilan, dan tidaklah aku ketika aku bermaksiat ya, karena jahil, tidak mengetahui bahwasanya ini maksiat, bukan karena itu ya Allah. Jadi dia mengatakan ma aradtu bi maksiatin khilafak, aku bermaksiat kepadamu bukan untuk apa? Melanggar perintahmu. Wa ma kuntu laka indal ma'siyah jahilan, dan tidaklah aku ketika aku bermaksiat kepadamu dalam keadaan apa? Dalam keadaan jahil, dalam keadaan tidak mengetahui akan kemaksiatan. Terus walakin khati'atun, akan tetapi kesalahan yang mana aradat li wa gharrani, yang telah mengajakku dan juga telah menjerumuskan aku, gharrani satruka wa gharrani satrukal murakha, yaitu ya, karena aku terjerumus ke dalam apa ya, gharra ya itu tertipu daya bahwasanya engkau ini maha pengampun, engkau ini maha pengasih. Jadi ketika bahasanya kayak gini, ketika saya bermaksiat, saya tinggal minta ampun aja kepadamu, karena engkau adalah maha pengampun, maha pengasih. Jadi saya terbuai dengan sesuatu itu. Walakin khati'atun aradat li wa gharrani satrukal murakha. Satrukal murakha maksudnya apa? Ya, engkau menyimpan aibku. Jadi tidak diketahui oleh orang lain ketika aku bermaksiat. Aku tahu bahwasanya ini ya maksiat, ya, tapi aku terbuai dengan apa? Bahwasanya engkau adalah maha pengasih, maha pengampun. Kayak kita nih STMJ, sholat terus maksiat jalan ya, wah maksiat aja dah, dosanya kan juga taubat, Allah ya maha pengampun. Benar, emang Allah maha pengampun ya, tapi nanti dilihat lagi ya, benar gak, ikhlas gak ya. Dan kita, apakah kita tahu dosa-dosa kita yang udah kita kerjakan itu diampuni sama Allah? Nggak ada yang tahu. Jadi kita ketika lagi maksiat gitu, dalam diri kita nanti juga diampunin sama Allah. Allah Ghafurur Rahim, benar, Allah Ghafurur Rahim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah tsumma yastaghfirillah yajidillah Ghafurur Rahim. Tapi kita tahu gak dosa kita udah diampunin sama Allah? Itu kan yang kita nggak tahu. Ternyata dosa kita kagak diampunin karena niatnya udah salah ya. Ntar dosa ya, tadi STM just sholat terus maksiat jalan ya, ntar maksiat lagi ya, dosa lagi, ntar minta ampun lagi. Tobat nasuha, hadir majlis taklim, masya Allah, pengen hilangin semuanya maksiatnya, nggak mau ngelakuin lagi dosa-dosa masa lalu. Kumpul lagi sama temennya, balik lagi ya, ntar malam Senin tobat lagi lah ya, ntar ada maulid, nangis aja, ntar juga ampunin. Habis dari situ aja balik lagi. Makanya al-iman yazid wa yanqus, imannya orang awam nih yazid ya, kadang-kadang naik, kadang-kadang apa? Turun.
yazid wa yanqus, yazid bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Tuh ingat. Naik karena dengan taat. Yanqus berkurang karena apa? Maksiat. Tapi imannya sahabat, imannya Sayyidina Ali, Masya Allah ya, Sayyidina Ali yazid fayazid sampai lau kushifal ghita lamazdatu yakina. Kalau misalkan saya disingkap nih, udah disingkap nih, nggak bakal nambah keyakinan saya sama Allah sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan kita disingkap nih sekarang, orang-orang yang lagi ngaji pahalanya gede banget ya, disingkap, wah semuanya pada bakalan datang ke sini, kagak cukup di sini ya, sampai jalan-jalan tuh ya, kan amalan kita banyak, amal-amal ini menuju Allah Subhanahu wa taala banyak. Khudhu minal a'mali ma tutiqun, ambillah amalan-amalan yang menurut kamu mudah kamu laksanakan. Ma tutiqun fa innallaha la yamal hatta tamallu, karena Allah Subhanahu wa taala enggak pernah bosan untuk ngasih kita pahala sampai kamu sendiri yang bosan untuk melakukan amal tersebut. Dan amalan yang paling besar adalah talabul ilmi, menuntut ilmu, talabul ilmi ya, wa amal ilm wa nasyruh, dan menyebarkan ilmu. Wal ilmu asna sairil a'mali wa huwa dalilul khairi wal ifdali. Ilmu adalah paling tingginya amalan seseorang. Naam, marhaba. Jadi dia merasa apa? Tertipu ya. Gharrahu syaitan, ditipu oleh syaitan ya. Wa gharrani satrukal murakha tuh ala alayya wa aani alaiha syagawati, dan juga ya, dan juga mengajakku kepada kemaksiatan, syagawah. Faqtahamtu fil ma'siyah, maka aku terjerumus dalam maksiat, bijahli, dengan kebodohanku ya Allah. Padahal aku tahu ini perbuatan maksiat, dan aku tahu bahwasanya ini melanggar perintahmu ya Allah. Dan tapi itu tadi saya terbuai dengan apa? Bahwasanya engkau adalah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Jadi nanti ketika saya berbuat dosa, saya tinggal minta ampun aja, kayak gitu. Dan ini merupakan gharrahu syaitan, ditipu daya oleh syaitan. Karena tadi kalau kita pikiran kita masih kayak gitu, tetap Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Pengampun. Orang mau melakukan dosa sebesar gunung juga ya, tapi kalau dia minta sama Allah Subhanahu wa taala taubatnya nasuha, tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tayasu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, asrafu, israf, mubazir, dia udah habis-habisan dosa, apa aja dilakuin. Asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali putus asa dari rahmatnya Allah. Makanya ini nih antara khauf sama roja itu harus berbarengan. Khauf itu rasa takut sama Allah, roja pengharapan. Jangan kita takut mulu, nanti seakan-akan Allah Subhanahu wa taala nggak ngampunin dosa kita ya. Ada rojanya juga, ada harapan bahwasanya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu namanya husnudzon billah. Kan dua perkara yang paling tinggi makomnya adalah husnudzon billah, husnudzon bi ibadillah. Kita husnudzon dengan Allah, husnudzon juga dengan hamba-hambanya Allah. Nah, tapi di dalam Ihya kalau nggak salah, kalau dia memang sangat takut banget sama Allah ya, saking takutnya gitu, waduh, benar-benar takut banget dah, maka lebih bagus dia untuk senantiasa ar-raja, mengharap daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kayak tadi tuh ya, tertipu terbuai dengan apa, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, nah mendingan dia lebih banyak untuk apa? Khauf, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Mafhum ya? Jadi kalau dalam dirinya ntar juga ya saya taubat ya, dikit lagi dah, ntar umur 40 dah tanggung ya 39 habisin aja. Habisin aja. Belum tahu mati ya, datang apa? Fuj'ah, tiba-tiba, apalagi di akhir zaman. Ya, alamatus sa'a itu kasratul mauti fuj'ah. Tandanya ya, akhir zaman itu banyaknya orang yang mati mendadak. Tahu-tahu mati aja. Ya, sebulan yang lalu, jangan sebulan, seminggu yang lalu masih ngopi sama kita. Ya, tahu-tahu meninggal aja, nggak tahu nggak apa. Wah, kata. Naam, ya, umur nggak ada yang tahu. Makanya nih tahun 2024 kita nggak ada yang tahu. Ya, di antara kita. Ya,
mudah-mudahan panjang umur dalam ketaatan ketika meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Naam. Terus faqahamtu fil ma'siyah bi jahli fal'an arju min fadlik. Maka pada saat ini ya Allah aku mengharapkan daripada anugerahmu. Antakbala udri, engkau menerima alasanku. Fa in lam taqbal udri, apabila engkau tidak menerima alasanku, tidak menerima kesalahanku, ya, fawa, naam, alangkah lamanya, ya. Fawatulah huzni, aduh alangkah lamanya, panjangnya kesedihanku fil azab, dalam ya siksaan ini. Ilam ya tarhamni, ini kurang ya. Ilam tarhamni. Naam. Nah, ilam tarhamni, kalau engkau tidak mengasihiku. Falam masakata, maka tatkala dia diam. Ya, jadi ini dengar nih si Abu Mansur ya. Abu Mansur tadi Mansur ibn Ammar dia dengar ya, daripada curhatnya seorang hamba di salah satu rumah di rumah-rumah di kota Kufah. Dia kan lagi jalan mau pergi haji. Akhirnya tuh ada yang ya, doa seperti itu. Terus falam masakata qara'tu alaihi, aku membacakan kepadanya ayat Al-Qur'an. Apa yang dibacakan? Ya, min kitabillah ta'ala, dari Al-Qur'anul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum nara, dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Jadi cuma dibacain gitu doang. Wuquduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Masyaallah. Di sana terdapat para malaikat ya ghilad, yang kasar, ya syidad, ya yang kasar, ghilad yang kuat, tidak pernah membangkang, tidak pernah bermaksiat dari apa-apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan selalu ya alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amaru wa yaf'aluna ma ya'marun. Mereka senantiasa mengerjakan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus cuman dibacakan itu doang. Tuh ahlullah kayak gitu tuh. Ya, orang-orang hamba-hamba pilihan Allah, mereka itu ya, hatinya tuh lembut banget. Raqqa qalbuhu wa kathurat dam'u. Hatinya tipis, matanya senantiasa berlinang air mata. Ya, nggak bisa melihat ayat-ayat rahmah, ayat-ayat orang masuk ke dalam surga nangis. Ya, ketika dia membaca ayat-ayat tentang azab, ya, orang-orang sifat-sifat penghuni neraka nangis juga. Dia takut masuk ke dalam neraka. Ketika ayat rahmah masuk ke dalam surga nangis juga. Kenapa? Takut nggak bisa masuk ke dalam surga. Masya Allah. Makanya, terus ketika didengarkan ini doang, fasami'tu, maka aku mendengar sayhatan syadidah, sayhah, suatu teriakan, jeritan syadidah yang begitu keras, wadajjah wa harakah, dan gemuruh dan gerak-gerak. Tsumma sakanatil harakah, kemudian setelah itu aku tidak mendengar lagi gerak-gerak. Walam asma' ba'daha hissan, dan aku tidak mendengar ya, darinya suatu suara dan yang lainnya. Faqadaitul hajah, maka aku selesaikan hajatku. Tsumma raja'tu ila maudhi'i, kemudian aku kembali ke tempatku. Falamma asbahtu, maka tatkala ya, di pagi hariku, raja'tu fi madraji, aku keluar. Madraj itu jalan ya, atau madraj ta'irah, landasan pesawat, itu namanya madraj ya. Atau juga madraj bermakna apa, yang tempat duduk stadion, apa namanya, tribun. Nah, madraj. Tapi di sini asbahtu raja'tu fi madraji, tatkala di pagi harinya aku kembali ya melewati jalan tersebut. Fa idza ana asma' bil buka, tiba-tiba aku mendengar suara tangisan. Wa ra'aitun nas yu'azza,
ya azza yu'azzi, ada azza yu'azzi, ya itu ta'ziyah, ya menghibur. Makanya yang namanya azza itu menghibur, ya jangan kita ketika azza tambah dia bikin nangis lagi, jangan, ya menghibur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semuanya kita akan mati, ya ini perpisahan biasa, ya seorang meninggal itu biasa, itu sunatullah. Yang paling tersiksa nanti kalau misalkan ayahnya di surga, anaknya di neraka, atau anaknya di surga, ayahnya di neraka, atau suaminya di surga, istrinya di neraka. Itu perpisahan yang sangat mengerikan, ini sih biasa sunatullah. Nah, ya dihibur. Nah itu namanya azza yu'azzi, ya bela sungkawa. Nah, yang berbela sungkawa. Yu'azzi wa ra'aitu an-nasa yu'azzi ba'dhum ba'dha. Dan aku melihat manusia saling takziah, saling menghibur. Fa idza ajuzun kabirah, maka tiba-tiba ada seorang ajuz, ajuz itu orang tua, kabirah, ya. Tabki, sedang menangis. Wa idza hiya ummul mayyit, tahu-taunya dia adalah ibunya almarhum yang meninggal semalam tuh, ya. Wa hiya taqul, dan dia berkata, la jazallahu qaila ibni khaira, semoga Allah tidak membalas kebaikan kepada orang yang membacakan ayat Quran, ya kepada anakku. Siapa ini tadi? Mansur tadi, yang malamnya dia bacain Al-Quran. Qu anfusakum wa ahlikum nar. La jazallah, semoga Allah enggak balas kebaikan untuknya, ya, yang berkata kepada anakku. Tala ala ibni ayah, dia itu tala yatlu, membacakan kepada anakku, ya, suatu ayat. Fiha dzikrul azab, di dalamnya menyebutkan tentang apa? Azab. Wa huwa qaimun yusolli, sedangkan dia halnya dalam keadaan berdiri sholat. Falamma sami'aha, maka tatkala Mansur ini, ya, mendengar daripada perkataan ibunya, fa'adhima dzalika indahu, maka, ya, dia merasa apa? Ya, fa'adhima falamma sami'aha fa huwa qa'imun yusalli falamma sami'a afan, ya, maka tatkala dia sedang berdiri sholat, lalu selesai daripada sholat, dia kan doa tuh. Ketika doa dia selesai, dia minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahannya, ya, karena dia sudah terbuai dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah mendengar daripada ayat tersebut, ku anfusakum wa ahlikum nar, dia langsung apa? Ya, azuma dzalika indahu, ya, dia merasa ketakutan. Azuma, ya azumu itu menjadi besar, ya, menjadi apa namanya, heboh, menjadi suatu yang besar. Ya, fa'azuma dzalika indahu, maka menjadi besar baginya, maksudnya rasa takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Fa kharra mayyita, lalu dia langsung tersungkur mati karena saking takutnya gitu, ya. Qala fara'aitu tilkal lailah, maka setelah itu, ya, aku melihat di malam hari di dalam mimpi, fil manam, faqultu lahu, aku bertanya kepadanya, ma fa'alallahu bika, apa yang telah Allah, ya, perlakukan terhadapmu, apa yang Allah telah balas kepadamu. Ma fa'alallahu bika, qala fa'ala bima fa'ala bisyuhada'i Badr, Allah Subhanahu wa taala memperlakukanku sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan orang-orang yang mati syahid, ya, di perang Badar. Masyaallah, ya. Qultu fa kaifa, maka aku berkata kepadanya, bertanya, kaifa, bagaimana kok bisa demikian? Qala, maka dia berkata, li'annahum qutilu bisuyufil kufar, karena mereka itu dibunuh dengan, ya, pedang-pedang orang kafir, sedangkan aku wa qutiltu ana, ya, bisayfil ghaffar, sedangkan aku dibunuh dengan pedang daripada, ya, pedangnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Masyaallah, ya, karena dia saking takutnya pada Allah Subhanahu wa taala sampai apa? Sampai tersungkur, sampai meninggal dunia. Masyaallah. Ya, bahkan bagaimana yang Al-Fagir pernah, ya, sampaikan kemarin, ada salah seorang Ansor, ya, dia duduk termenung di masjid sambil menangis, ya, pada sholat tahajud, ketika dia melakukan sholat tahajud, lalu berkata, ya Allah, sungguh saya takut dengan neraka Jahannam, saya takut sekali dengan neraka Jahannam. Maka Rasulullah SAW mendengar
Rasulullah SAW mengatakan, kamu tahu ucapan kamu itu membuat para malaikat menangis karena kamu. Masya Allah. Banyak ya bagaimana khasyahnya para siddiqin, para sahabat, para tabi'in. Al-Imam Uqbah bin Amir ya bertanya sahabat ini kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya jalan ke arah keselamatan. Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, ihfad lisanak, jagalah lidah kamu, jagalah lisan kamu, dan tinggallah di rumah sambil menyesali, menangis akan dosa-dosamu. Naam. Ya, Al-Imam Muhammad ibn Munkadir, Imam alim Sufi al-Kabir, ya, beliau yabki bukaan syadida, nangisnya terseduh-seduh, lalu air matanya membasahi wajah dan janggutnya, ya. Lalu ia sambil berkata, qad balaghani al-hadis, telah sampai kepadaku sebuah hadis, ya, yang mana dikatakan di situ bahwasanya api neraka tidak akan membakar wajah seorang yang menangis karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya, kalau kita sedang nangis karena takut sama Allah Subhanahu wa taala, menyesali daripada perbuatan kita yang telah lalu, dosa-dosa kita, maksiat kita, jangan kita usap tuh air mata kita tuh. Ya, biarin jatuh ke bumi, biarin. Nanti menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita pernah nangis karena takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hakadha. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, siapa yang kenal Imam Ahmad bin Hanbal? Ya. Pendiri mazhab ya Al-Hambali. Ya. Yang mempunyai kitab Sunan Ibn Ahmad. Ya. Sampai-sampai ketika beliau mau meninggal dunia itu, anak-anaknya dipanggil, sini kamu, kalian semua kesini. Kenapa? Bacakan pada saya hadis-hadis tentang harapan, ya, supaya masuk ke dalam surga, dijauhi dari api neraka. Sampai kayak gitu ya. Insya Allah. Wahakadha. Ya, masih banyak lagi riwayat yang menjelaskan tentang manfaat menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebenarnya harus yakin, ya, gunung itu besar, ya, apalagi yang besar, Tower Zamzam besar, Monas ya besar, ya kan, apalagi yang Emirat Burj Khalifah ya besar, apalagi yang paling besar. Tapi yang paling besar daripada semuanya itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmati wasi'at kulli syai'. Makanya kita kalau masuk masjid jangan lupa baca Allahumma tahli abwaba rahmatik, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Bukan pintu berupa fisik kayak gini, bukan ya, karena tempatnya rahmat yang paling banyak adalah buyutillah, rumah-rumahnya Allah. Dan rumahnya Allah bukan hanya di masjid, ya, musalla juga, ya, bahkan rumah yang mana dijadikan di situ untuk ta'allum wa ta'lim, ngajar ngaji di situ. Antum sama anak-anak antum, ya, ada satu tempat yang mana di situ dibuat untuk ngaji, untuk zikir, untuk ratib. Itu juga baitun min buyutillah, tempatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita keluar dari masjid, Allahumma nas'aluka min fadlikal azim, kita minta juga, ya Allah, saya minta padamu fadl, anugerah darimu yang besar, yang banyak. Ya, jadi kalau di masjid ini khusus buat kita ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, ya, kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, minta rahmat sebanyak-banyaknya, karena rahmat yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat yang seperti ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni faham. Sekarang kita mikir, udah berapa lama air mata kita enggak, ya, menangis karena takut sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Lama banget udah, ya. Illam tabki fatabakau, kalau kamu nggak bisa nangis, ya, nangis-nangisin, karena itu alamat orang hati kita lembut. Tuh, ya, kalau nggak bisa nangis, suruh apa? Nangis-nangisin, ingat, ya, dosa-dosa, ingat maksiat kita. Naam, wahakadha. Allahu a'lam bishawab. Ya Rasulullah salam, ya Rabbi ya sani wa daraji, Rabbi fanfa'ana bibarakatihim wahdina al-husna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani
يا رسول سلام عليك يا رفيق اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله